Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, reminder, nanti malam kita akan keluar dua data penting, yaitu S&P Global Manufacturing PMI dan juga Services PMI. Ya, ini akan keluar sama-sama di jam 9 kurang 15 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya, kalau sudah dekat-dekat ke jam rawan ini ya. Buat yang agresif, minimal pasang SL ya. Oke. Beres, kita langsung aja masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini lanjut lagi rally ya. Dan hari ini sudah terjadi retest pertama di angka 87.000 lebih 216 USD ya. Gila juga. Dan arguably ini kita coba kita lihat ya. Di sini kan di tanggal 20 Maret itu tertinggi di angka 87.400. Hari ini wah udah ya, hari ini secara weeknya sudah membuat higher high ya. Wow, para bulls tiba-tiba memberikan surprise pada hari ini ya. Nah, pertanyaan besarnya kalau di daily adalah bisa nggak reclaim 87.200-an? Nah, kalau di weekly-nya pertanyaannya adalah apakah ini akan ke-reject oleh bukan EMA, tapi oleh bull support band nggak? Kalau dia ke-reject lagi oleh BSB, ya ada potensi bisa ngulang seperti di contoh di sini ya, di Desember 2021, lalu contohnya lagi tuh mungkin seperti di ya paling jelas sih mungkin di Desember 2021 begitu ya. Apakah patternnya akan terulang lagi seperti ini membuat lower low atau tidak begitu. Nah, intinya siapa? Kalau gua udah bilang dari kapan ya berkali-kali, kalau ngomong statistik BSB lebih sering terjadi lower high ya. Nah, tinggal lower high-nya gimana? Sering nggak bang ke-reject oleh BSB? Ya sering, kayak contoh ke-reject BSB di sini. Ini ke-reject BSB ya. Lalu contoh lagi ke-reject BSB tuh ada di sini nih. Nah jebol nih, udah jebol. Ke-reject BSB membuat lower low. Nah jadi ada potensi seperti itu ya. Bukan pasti, nggak ada yang pasti. Begitu kalau ngomong, bang mungkin nggak sih bang? Best case scenario-nya langsung aja bang, nggak usah pakai ke-reject. Bisa ya. Contoh kayak di sini ya. V-shape bisa ya. Contoh kayak di sini juga bisa, tapi jarang terjadi. Dan seperti yang gue sudah bahas berkali-kali juga ya, ini terjadi biasanya ada fundamental tertentu. Ini terjadi QE ya, QE-nya benar-benar langsung digaspol dan juga interest rate terjun payung gitu. Jadi ya bisa dibilang ada kayak sedikit kasus khususnya begitu ya. Nah kali ini kita nggak ada bensin fundamentalnya, so ya walaupun bukan bilang ini nggak mungkin ya, V-shape recovery kayak di sini bisa-bisa aja, tapi highly unlikely ya, secara statistiknya kecil kemungkinannya untuk bisa terjadi begitu. Jadi lebih baik siap-siap kalau sampai amit-amit ke reject oleh BSB begitu ya. Sekali lagi seperti yang gue sudah ngomong juga di DCWT kemarin-kemarin ya, lebih baik kita mempersiapkan yang terburuk. Kalau sampai nggak kejadian kan happy, wah gue udah siap yang terburuk, taunya nggak kejadian, puji Tuhan ya. Daripada kebalik, wah gue pengen yang terbaik, taunya nggak kejadian, stres gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD itu hari ini mulai terjadi koreksi nih. Kemarin kan reclaim MA20. Nah sekarang mulai koreksi lagi ya, masih bingung sepertinya, masih galau ya. Kita lihat besok jam 7 mantul atau enggak di atas dari MA20 ya. Oke, next langsung aja kita masuk ke ini komen. Yang pertama dari Nino Carlitos. Ciri-ciri dukun yang sedang self defense adalah mode jawab pertanyaan dan kritik pakai statement ad hominem ya. Mirip banget sama korban-korban Ponzi yang sudah tidak tertolong ketika dinasehati. Semoga akal sehat selalu menjadi bahan bakar TCI. Gua salah satu orang yang beruntung yang selamat dari lingkaran setan dukun-dukun finansial yang sialnya semakin meresahkan di hampir semua sosmed. Iya, makin gila sih jujurnya saya kali ini ya dibanding 2021. Kalau boleh, gue pengen numpang kasih nasihat bagi kalian yang masih worshiping dukun-dukun yang urat malunya udah putus. Bahwa syarat sah menjadi manusia adalah berakal. Mantap ya. Ya, dukun lah. Ya pokoknya kalau dukun sih selalu ada pembenarannya. Tidak mungkin salah mereka. Salah. Pokoknya bisa macam-macam ya. Kayak kemarin kan dukun yang sempat terkenal baru tuh ya. Yang geser-geser mulu altcoin seasonnya. Katanya dari Oktober geser ke November, Desember, Januari, akhirnya tiba-tiba salah market ya.
ini yang salah market bukan saya. Market berubah katanya ya. Ya boleh deh, diahin aja ya. Oke, next. Wah, banyak juga. Next dari, nah ini lagi-lagi nih, ini Hansen Jaja atau Hak Senjaja nih ya, nggak tahu lah antara itu ya. Sejak nyimak channel YouTube Mak Toshi yang full wejangan dan kasih data fakta, kerugian akibat dukun kripto perlahan-lahan tapi pasti berkurang. Semoga Mak Toshi sehat selalu dan tetap konsisten. God bless you. God bless you too. Untuk mungkin Bro Hansen ya. Thank you. Ini banyak juga yang like ya, berarti mungkin banyak juga yang udah nggak kemakan lagi nih sama para dukun ya. Mantap. Karena memang ya salah satu tujuan gue dari awal sama satu bikin TCI adalah untuk beneran ngasih edukasi. Begitu ya, karena miris gitu gue ngelihatnya ya. Di sosmed isinya orang ngalu semua gitu. Makanya gue sengaja bikin TCI sama satu. Begitu. Jadi gue happy banget ngedengarnya banyak orang yang merasa terbantu dan merasa udah tidak percaya lagi sama dukun. Karena that's the point of our channel ya. Next. Next dari Sandi Haryono. Shalom, seandainya tahu channel ini lebih awal nggak jadi pot loss nih, gara-gara ada influencer bilang 10x, 20x, padahal porto udah hijau. Meskipun tipis, mending lah daripada sekarang jadi pot loss ya. Ya nggak apa-apa. Mending telat dibanding tidak pernah tahu begitu ya, mantap. Next dari, wah thank you, super thanks nih ya. Dari Bro Ardli dulu nih ya. Mantap Mak Toshi, diingetin terus everyday biar kita semua kebal dukun. Iya dong, harus diingetin, minimal sekali lah diingetin tiap hari. Supaya apa? Supaya terjauhi dari dukun-dukun. Begitu, karena kebiasaan buruk sangat gampang nempel, sementara kebiasaan baik itu harus tiap hari diulang-ulang ya. Thank you untuk Bro Brian nih. Wah, salah satu subscriber kita yang sering banget nge-super thanks ya. Sekali lagi, super thanks ini sangat membantu perkembangan dari TCI karena seperti yang kita sudah sering kasih tahu ya, di TCI tidak ada namanya konten yang harus dibayar dulu baru bisa ditonton atau ada grup VIP, spill sana spill sini, nggak ada. Semuanya for free ya. Gua tumpahkan langsung semuanya ke YouTube channel kita, semua ilmu gua. Begitu. Jadi dengan lu memberikan super thanks, menggunakan link referral kita di bawah itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Karena gue nggak mau sama sekali membebani member. Cuma ya apa, kalau lu mau bantu ya silakan boleh. Tapi gue nggak pernah mau mewajibkan supaya semua bisa mendapatkan ilmunya, gitu ya. Oke, pertanyaan dari Bro Brian. Kok sorry mau tanya, saya mau entry BTC long, menunggu dari kemarin-kemarin nggak masuk karena mau swing. Akankah Bitcoin punya potensi terbang lagi? Lalu kira-kira kapan yang tepat untuk masuk long swing untuk BTC? Karena benar-benar kalau untuk TA BTC chart lagi nggak jelas banget kok. Terima kasih, God bless you. Sebenarnya kalau untuk setup ya memang BTC itu belakangan ini ya setup terakhir yang kita dapat di BTC itu sini nih ya. Posisi long di sini kena nih profit ya. Lalu posisi shortnya nggak dapat ya karena retestnya cuma kayak sama 20. Jadi terakhir kali kita dapat posisi futures itu di sini tanggal 21 Maret setelah retest 1 retest 2, target TP di sama 200. Nah, sisanya belum dapat lagi. Ya kalau setup ya sesuai dengan ini ya di DCWT, ini retest pertama nih di 87.216. Kita lihat besok. Kalau besok pagi jam 7 daily close-nya di bawah dari 87.216, ya kita bisa ada setup posisi short dan ada possibility juga bisa double top di sini ya. Nah, ya udah tinggal kita tunggu aja setupnya beneran kejadian atau enggak begitu ya. Nah, ini bagian keduanya nih. Kok kalau mau les privat untuk trading Kotoshi bisakah? Misal bisa bayar berapa? Lalu untuk kontak personnya kemana? Terima kasih kok. God bless you. Enggak, di kita nggak ada private ya. Jadi semuanya di sini aja. Begitu. Gue pengen biar semua orang bisa belajar begitu. Dan sebenarnya gini, lu nggak perlu private kok ke kita. TA kita simple. Bahkan sering kali dulu diejek. Wah, TA begini, TA anak SD katanya ya. Masa TA sesimpel gini bisa profit? Lah profit. TA yang aneh-aneh malah hancur gitu ya. Ya karena gini, kadang-kadang orang tuh suka berpikir gini, oh TA tuh harus canggih. Ini semua harus kayak Picasso gitu ya. Semuanya tuh coretan. Wah, coretan semua gitu ya. Sampai nggak bisa lihat candle gitu. Padahal enggak. Gitu. Malah kadang-kadang kebanyakan coretan, kebanyakan pakai indikator itu membuat kita jadi hubris. Ya kita berpikir bahwa nggak bisa salah nih. Indikator gue udah paling sakti. Gue udah bayar ke sini, bayar ke situ. Maka gue pasti profit, pasti menang. Faktanya enggak. Begitu. Jadi ya TA sih ya untuk private nggak ada ya, karena lu tinggal ngikutin DCWT pun pelan-pelan bisa semua kok. Udah banyak orang-orang yang kayak
dari awalnya 0, terutama di sini nih, sangkut di 2024 nih. Banyak kena janji manis dukun di sini. Belajar terus bareng-bareng TCI di sini pelan-pelan dari DCWT ke DCWT diikutin terus dari hari ke hari. Sekarang udah hafal cangkem ya. Malah banyak yang ngebantuin gua buat ngejawab. Gitu ya. Jadi nggak perlu ya. Nggak perlu private semuanya for free, tinggal terus aja bukan diulang sebenarnya, terus aja stay tune di DCWT karena lama-lama patternnya akan ini sendiri kok, langsung masuk sendiri begitu ya. Oke, next dari mana nih? Next. Wah, jauh juga ya. Dari El Kyle ya. Lebih baik jual altcoin dan beli Bitcoin karena Bitcoin tidak ada pemilik kripto tersebut, sedangkan yang lain masih ada pemiliknya dan yang namanya manusia pasti ada sifat rakus. Jadi mungkin pemilik tuh kayak inilah founder, CEO-nya lah begitu ya, kayak Ethereum kan punya Vitalik, Cardano punya si Hoskinson, lalu Ripple punya si Garlinghouse ya. Apex tuh punya si siapa tuh namanya, gue lupa namanya. Yang kayak orang Turki itu namanya tuh ya, adalah. Jadi selalu ada kayak foundernya. Nah bener ya, selama sebenarnya ada foundernya seperti itu, seringkali ada resikonya. Dan masalah rakus nggak rakus ya sebenarnya bisa lo lihat juga sih dari mereka berapa persen begitu. Nah, dan memang bener BTC walaupun si Satoshi yang buat, tapi Satoshi tuh nggak punya BTC duluan. Jadi saat dia bikin BTC nih ya, saat dia bikin Bitcoin, dia itu bisa dapat BTC dengan cara mining, fair launch. BTC itu benar-benar fair launch. Kasarnya tim devnya atau orang yang mendevelop si Bitcoin Network itu nggak dapat apapun. Jadi dia benar-benar ngebuat aja satu network ya, satu blockchain Bitcoin, and then ya udah dia harus melakukan semua yang orang lain lakukan juga untuk bisa dapetin Bitcoin. That's the coolest thing about Bitcoin. Ya, dan benar. Tapi gini, bukan berarti kita nggak boleh punya alts. Boleh. Tapi udah simple, jaga resikonya dengan 70-30 atau 60-40 gitu. Altcoins-nya jangan kebanyakan. Begitu, dan selalu pegang satu hal. Ya, gue selalu megang ini dari gue masuk ke cycle kedua, gue selalu berpikir seperti ini. Cycle kedua gue di kripto ya. Gue selalu berpikir bahwa altcoins itu at best adalah osilator. Gue belum pernah ketemu altcoins yang dari cycle ke cycle selalu konsisten mengalahkan BTC. Enggak. Contohnya Ethereum yang paling oke, tapi faktanya di cycle ini berantakan kan. Nah, jadi lagi-lagi ya, boleh saja punya alts tapi dengan mindset yang tepat dan alokasinya jangan kegedean, jaga resiko gitu ya. Next dari Lord of BB ya. Toshi ini edukator yang cocok di pasar investasi, bukan cuma smart tapi memang advice-nya bagus-bagus. Waduh, thank you ya. Thank you. Ya, jadi gue happy kalau dibilang edukator ya. Jadi kalau gue tuh sebenarnya sedikit nggak terlalu suka kalau dibilang influencer, karena influencer tuh udah vibe-nya tuh kayak scammer. Ya vibe-nya tuh kayak dukun gitu kalau ngomong influencer. Jadi gue happy banget nih kalau disebutnya edukator, karena memang itu yang pengen gue lakukan, edukasi gitu, biar orang tuh mengerti begitu, mengerti market itu seperti apa, bukan cuma gue ngepom-pom A ngepom-pom B, enggak ya, gue pengen ngasih lihat keseluruhannya seperti apa begitu ya. Jadi thank you, gue happy banget ya, dan ini banyak yang nge-like juga, berarti banyak yang setuju, asik ya. Jadi ingat ya, gue lebih happy disebut edukator dibanding influencer, karena gue ngerti influencer means ya orang yang influence, tapi ya I don't know belakangan ini, ya bukan belakangan ini ya kayak influencer tuh konotasi negatif gitu menurut gue. Jadi edukator ya, mantap. Lord of BB ini, love it. Next dari Dop10, mau tanya bang, buat posisi trader baiknya buat position trader baiknya pakai exchange apa ya? Kalau position trader sebenarnya exchanger apa juga oke aja sih, apa aja ya. Kalau nggak mau ribet ya yang di Indonesia yang sudah ada yang udah terdaftar Bapeti, biar nggak urusan pajaknya beres begitu ya. Gua sekarang udah mulai masuk pakai Peluang karena itu paling gampang buat gua top up. Tapi lumayan juga admin tiap buy dan sell-nya ya. Sebenarnya itu bukan cuma admin ya, ada admin dan juga ada pajaknya begitu ya. Kalau TP di 1% nggak berasa. Ntar TP loh. Position trader kok 1% TP? Oh, ini kayaknya mungkin bukan position trader, mungkin kalau di 1% TP ya. Mungkin scalper loh, jangan-jangan ya. Kalau lu scalping oke, itu susah sih kalau di exchanger Indo. Soalnya ya lumayan gede kalau buat scalping, tapi kalau buat position trading sih enggak ya. Nah,
kalau lu TP-nya tuh dengan persentase kecil-kecil gitu, 2%, 3% profit TP, 4% TP gitu ya. Nah, itu mungkin boleh pertimbangkan untuk pakai exchanger yang lain yang enggak yang fee-nya lebih murah begitu ya. Nah, kalau lu tipe trader seperti itu bukan position trader disebutnya ya. Itu mungkin bisa swing trading ya, swing trader atau day trader atau mungkin kalau sampai lu bener-bener sering banget ya scalper begitu ya. Nah, itu pakai exchanger apa? Harus cari yang fee-nya cenderung murah. Bybit itu oke ya. Gue suka pakai Bybit. Gate gue suka. Maxi gue suka. Sekarang di cycle ini paling sering itu sih 3 itu yang gue pakai buat ini buat futures begitu ya. Gue coba pakai Bybit ternyata di ban sama Kominfo ya. Sebenarnya kalau lu pakai app-nya enggak sih. Ya, kalau gue pakai app-nya soalnya pakai app-nya aman. Begitu. Kalau lu di website-nya ya semua di luar di ban kalau gitu ya. Oke. Next dari Bado Kuprut ya. Saran dong Bang, misalnya nih kalau nanti BTC membuat lower high di bulan ini, mending TP dulu atau di hold sampai ke Q4. Niatnya mau TP dulu, namun saya tetap melakukan akumulasi ketika lower low. Gini, kalau lu TP sebagian ya itu boleh, karena kan gini ya, SOP TP itu setiap orang bisa berbeda-beda. Kalau lu TP sebagian, oke lah. Tapi kalau TP semua menurut gua enggak. Kenapa? Karena kalau lu TP semua misalkan nih ya, wah ini kayaknya ke BSB nih Bang, udah deket nih ya. Lu TP semua di sini jebret, nah lu berharap nanti all in lagi di bawah. Taunya tembus, V-shape recovery gitu ya, tiba-tiba kita dapat some kind of a miracle gitu ya. Mengulangi seperti di masa-masa sini gitu ya. V-shape recovery gitu ya. Nah ya, lu bisa gigit jari kan, malah takutnya FOMO. Jadi kalau sampai lu mau TP, boleh-boleh aja, tapi jangan dalam jumlah yang terlalu besar, apalagi semua. Begitu ya. Kalau gue pribadi, SOP gue bukan kayak begitu kalau gue ya, tapi setiap orang bisa beda-beda ya. Jadi ini you have to take it with a grain of salt, karena SOP orang bisa beda-beda dari orang ke orang, dan gue bukan tipe diktator yang bilang SOP gue harus diikutin 100%. Enggak, lo bisa modif-modif lagi sendiri. Tapi ya intinya kalau gue TP itu kalau sampai dia mulai udah di atas dari weekly Bollinger Band begitu, dan kita bisa di sini Bollinger Band masih jauh ya, so ya enggak kalau gua sih ya. Tapi kalau lo mau ya itu kisi-kisinya ya, kisi-kisinya jangan semua begitu, karena kalau semua ada potensi lo jadi nanti FOMO kalau sampai ternyata by some miracle ini nggak membuat lower low, malah langsung V-shape recovery seperti di sini ya, seperti yang terjadi di sini. Jadi sebenarnya gini, at the end of the day itu kalau cara trading gua tuh kita harus ambil jalan tengah, di mana kalau sampai senario utama kita nggak kejadian, alias senario yang mungkin yang paling kita pikir akan likely terjadi nggak kejadian, tuh lu masih tetap aman begitu. Jadi kita harus selalu siap dengan dua senario bullish maupun bearishnya begitu. Kebanyakan orang cuma siap satu senario kan, wah gue siap nih yang begini, gue udah analisa lebar panjang lebar bla 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 sampai udah bikin kayak skripsi, tapi lu cuma siap satu. Kalau cuma siap satu, nah itu sering orang berantakan. Jadi kalau kita harus selalu siap ya di tengah-tengah gitu. Kita harus ada jalan tengah yang kalau sampai amit-amit our main scenario nggak kejadian kebalikannya, kita masih aman begitu. Nah itu berhubungan sama ya ujungnya DCA-nya DCA dalam masuk ke market maupun DCA dalam urusan TP begitu ya. Oke. Next dari Marksman Gaming, Bang, Karenamu aku hafal chart BTC dari 2025 sampai 2020. Wah, mantap ya. Soalnya diliatin terus tiap hari. Tiap hari kita selalu melihat jejak Bitcoin, di mana dia turun, di mana dia naik. Mantap. Yes, bagus lah ya. Gue juga ya itu artinya apa? Kalau udah sampai hafal bentuk BTC ini kira-kira di tanggal berapa, di tahun berapa, itu artinya apa ya? Lu benar-benar sudah mencoba untuk mendalami market. Dan orang yang mendalami market, yang mencoba untuk mau mengerti market adalah orang yang ujung-ujungnya profit. Gitu. Mantap ya. Keren. Next dari Robby Slowboy. Ya, selalu berterima kasih Bang sama ilmunya. Semangat dan sukses selalu untuk TCI. Selalu DCA dan jangan FOMO intinya. Gunakan Porto 70-30. Hidup lebih aman dan tentram. Kalau boleh bahas Shiba Inu Bang. Soalnya gua ada sedikit masuk di Shiba. Oke, nanti kalau sampai ada update lagi memes, kita akan coba masukin Shiba Inu ya. Mantap ya. You get the point. Jadi gini ya. Kadang-kadang suka ada yang kayak salah nangkep. Oh Bang Toshi tuh anti memes. Oh anti odds. Siapa bilang?
gue punya odds, memes juga gue punya ya. Tapi portonya yang bener ya, jangan meme sama odds semua isinya. Kalau kayak gitu ya nggak bijak menurut gue ya. Tapi kalau 70-30 bebas-bebas aja lu berkreasi. Begitu, yang penting punya fondasi BTC begitu ya. Next dari Just a Normal Guy. Sore Kotoshi, saya izin bertanya. Saya seorang mahasiswa yang ingin main futures dengan modal 100.000 dulu. Kira-kira untuk pemula Kotoshi rekomendasi berapa leverage yang harus saya gunakan? Terima kasih sebelumnya. Nah, kalau modal 100.000 sih menurut gue nanggung. Udah mending jangan dulu futures deh ya. Lu mendingan fokus spot dulu aja. Begitu saat spotnya sudah menghasilkan, nah udah misalkan ya nggak perlu satu cycle sih, misalkan udah lumayan nih ya. Udah profitnya cukup besar, nah lo bisa sisihin dari profit spot lo buat futures begitu. Kalau gue sih minimal ya, kalau bisa ya minimal banget modal lo gitu ya, margin lo masukin buat trading futures tuh $100 lah minimal gitu ya. Ya lebih gede lagi lebih bagus, lebih enak buat dibagi-baginya gitu. Kalau 100.000 kurang enak lah gitu, dan aduh resikonya jadi ya you're taking too much risk begitu ya. Jadi mendingan kalau modal masih 100.000 udah fokus dulu spot sampai udah spotnya berkembang. Nah dari spotnya udah berkembang udah ada profitnya. Nah boleh tuh sebagian dimasukin begitu ya. Oke, udah kurang lebih seperti itu sih ya. Gini ya, maksud gue gini, 100.000 tuh maksudnya gini, kalau untuk keseluruhan margin lu ya kurang. Tapi kalau misalkan lu buka satu posisi misalkan $10 gitu, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau lu seluruh modal buat future 100.000 kurang worth it begitu ya, mendingan tunggu dulu aja begitu, fokus lu di spot, udah mulai ngegedein, nah baru bisa dari modal profit spotnya bisa dimasukin ke future sedikit-sedikit lah gitu ya. Tapi jangan semua juga ya, hati-hati. Aturan kedua, jangan over leverage, karena banyak tuh orang yang wah spotnya udah untung, terlalu nafsu, akhirnya dari spotnya ujungnya kebanyakan di ke futurein malah habis lagi begitu ya. Oke, beres ya untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar $100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB, kemarin sudah terjadi retest pertama di EMA 200 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 50. Tapi ingat, kalau sampai jam bukan setengah 9 lah ya, 9 kurang 15 masih belum kena juga target TP, nah jangan dipaksain ya. Kalau udah dekat-dekat ke jam rawan, jam-jam volatility yang cenderung bisa tinggi, jangan dipaksain buka posisi futures karena ada potensi pergerakannya nggak sesuai harapan gitu ya. Jadi itu aja ya mungkin remindernya untuk posisi futures. Spotnya ada MA 50, MA 20 dan juga ada di 568,716 ya.
Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI posisi long ya buat elu yang ngehold dari tanggal 22 Maret kemarin karena sudah terjadi retest 1 retest 2. Iya benar ya. Kemarin masih bisa dipertahankan karena daily close masih di atas ya dan hari ini kena target TP ya. Buat yang bersabar dari tanggal 22 Maret kemarin akhirnya profit ya. Nah, profitnya sebesar apa? Coba kita cek. Ini mana sih toolnya ya? Ah, ini dia ya. Retest 1, retest 2 di angka 2,239 ya. TP di angka 2,31. Berarti profitnya sebesar not bad, 3,11% ya. Nah, buat lu yang mungkin baru sadar bahwa ini harusnya udah pasang target TP, cuman lupa, tutup sekarang ya. Dan jangan kebiasaan kayak gitu ya. Kalau udah buka posisi futures tuh harus udah tahu di mana target TP-nya. Nggak bisa udah ntar aja, siapa tahu naik lagi. Hati-hati ya. Sekali nakal kayak begitu keterusan malah jadi boncos ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 2,239, lalu ada di angka 2,1276 dan di 2,0440 ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP belum ada setup futures ya karena di tanggal 22 dan tanggal 23 malu-malu dia ya. Nggak retest kemana-mana. Sekarang main langsung naik aja. Kita lihat besok daily close-nya seperti apa karena ada potensi bisa setup futures. Tapi ya tunggu sampai besok daily close ini mana, di atas atau di bawah ya. Kalau di bawah ada potensi bisa buka posisi short ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 20, di angka 2,27 dan di angka 2,0936 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, seperti biasa gue ingatkan lagi ya, 3 golden rules. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.